kedua, Mbak Elma Haryani dari Puslit Dimas dan Masyarakat Keagamaan Kementerian Agama untuk menyampaikan poin-poin diskusi terkait dengan moderasi beragama dan pembangunan perdamaian. Saya persilakan Mbak Elma. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Moderator, Bang Junaidi, salam kenal. Saya merasa senang bisa bergabung dengan forum ini. Bagaimana sebenarnya isu moderasi beragama di Indonesia itu merupakan bagian dari hal yang tidak bisa lagi kita abaikan, karena kebetulan Kementerian Agama adalah merupakan leading sector di isu itu, yaitu sejak kemudian moderasi beragama masuk dalam RPJMN 2020 dan 2024. Sehingga konsekuensinya kemudian semua program di kementerian dan lembaga harus punya isu itu. Jadi saya ngambil judul penguatan The Culture of Tolerance melalui moderasi beragama di Indonesia. Tentu saja perspektifnya Kementerian Agama ya. Artinya di mana Kementerian Agama sebagai leading sector. Nah, yang saya ingin memulai dengan semangat baru karena ada menteri baru ini. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Menteri yang akan dikuatkan ke 5 tahun ke depan ini. Soal satu, beliau menyampaikannya di acara HAB, hari kelahiran Kementerian Agama, 75 tahun sudah Kementerian Agama. Kementerian yang nomor 3 terbesar yang paling banyak pro dan kontranya, mungkin satu-satunya di dunia ya Bang Junaidi, ada Kementerian Agama. Kalau seingat saya kalau di Malaysia Kementerian Haji, bukan Kementerian Agama. Nah, kementerian yang ngurusin soal-soal agama ini. Mungkin orang yang berpikir bahwa Kementerian Agama ini hanya ngurusin masalah agama Islam aja ya, kalau orang yang tidak tahu. Tapi isu-isu agama lain itu banyak di tempat kami. Artinya 6 agama yang kemudian kami layani. Baik, kembali ke semangat baru Menteri kami, Pak Menak, Gusmen Yakut Holil Komas menggelorakan semangat Kementerian Agama baru dengan 3 hal. Pertama, soal manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan keagamaan ya, soal haji, pendidikan agama dan keagamaan. Kemudian yang kedua adalah penguatan moderasi beragama. Salah satu dari penekanan moderasi beragama ini adalah penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang ketiga, ini tidak masuk di RPJMN, tapi ini merupakan landasan filosofis saya lihat ya. Persaudaraan meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. 3 hal inilah yang kemudian menjadi spirit kami untuk 5 tahun ke depan dalam menjadi para Kementerian Agama. Lalu apa dan bagaimana sih sebenarnya moderasi beragama itu? Kami moderasi beragama itu sebagai sebuah cara pandang dan sikap keberagamaan atau praktik keagamaan. 4 indikator yang menjadi value base-nya dari moderasi beragama itu: 1, toleransi; 2, anti kekerasan; kemudian ketiga, komitmen kebangsaan; dan yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, akomodatif terhadap kebudayaan lokal ini yang mungkin nanti akan banyak bersinggungan dengan banyak hal. Kemudian yang saya ingin cerita bahwa mulai tahun 2019 ini bukan sebuah produk yang turun dari langit dengan seketika ya. Ini merupakan milestone yang sangat panjang dan kemudian ada uji publik juga sehingga kemudian sampailah menjadi bisa diterima oleh Bappenas di RPJMN 2020. Okay. Kalau ingin melihat bagaimana sebenarnya harapan, kemudian dinamika dan apa yang ditargetkan oleh Kementerian Agama dalam melihat, mensosialisasikan, mempublikasikan dan membuat literasi soal moderasi beragama di Indonesia, maka kita tidak bisa mengabaikan apa yang disebut dengan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 yang memang bisa open source ya, bisa dibuka oleh siapa aja. Melalui apa dan siapa sebenarnya Kementerian moderasi beragama ini akan disosialisasikan dan dikuatkan? Maka saya ingin sedikit melihat indeks kerukunan umat beragama versi Badan Litbang Kementerian Agama. Kami sudah melakukan ini secara solid sejak tahun 2016.
sampai kemudian pada tahun ini melalui indikator kerjasama, toleransi, dan kesetaraan. Kalau dilihat dari versi yang kami teliti memang karena kita pakai perspektifnya kerukunan umat beragama, masih banyak yang tidak banyak yang kemudian hal-hal yang baru selain dinamika bahwa misalnya kita lag di soal kerjasama berdasarkan indeks kerukunan umat beragama ini, sehingga kemudian isu tentang moderasi beragama yang bersinergi itu menjadi relevan dalam konteks ini. Melalui siapa sebenarnya kemudian moderasi beragama akan disosialisasikan dan dikuatkan. Ini ada langkah dalam memperkuat moderasi beragama. Ada bimbingan keagamaan oleh penyuluh agama, kemudian kerjasama dengan tokoh agama dan pendidikan keagamaan. Nah, kita punya, kenapa saya tidak bisa mengabaikan membicarakan soal tenaga penyuluh agama ini. Penyuluh agama itu yang kita pikirkan bukan penyuluh agama Islam aja ya Ustadz, tapi seluruh penyuluh agama di nama agama itu. Ribuan adanya di seluruh Indonesia dan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan kampanye tentang moderasi beragama berdasarkan 4 basis value tadi. Toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan adaptif terhadap budaya lokal. Saya ingin sedikit mengintip ke arah kebijakan pembangunan bidang agama di Bappenas. Seberapa urgent dan strategis sebenarnya arah kebijakan pembangunan bidang agama dalam kacamata negara ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana arah kebijakan dan strateginya, kita bisa melihat bahwa soal, kecuali mungkin kalau ini sudah menjadi kesepakatan bangsa bahwa sejauh ini kita memang adalah negara, walaupun bukan negara agama, tapi nilai-nilai agama masih menjadi isu yang nggak bisa diabaikan, masih relevan, masih signifikan, masih sanggup memotivasi orang melakukan kekerasan atau perdamaian, sehingga kemudian arah kebijakan pembangunan bidang agama jadi kajian yang menarik dan signifikan dalam kebijakan pembangunan bidang agama dalam perspektifnya Bappenas. Nah, ini keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pembangunan agama. Artinya Kementerian Agama tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan kebijakan pembangunan agama. Ada kerjasama dan kementerian-kementerian lainnya. Ini bisa dilihat dalam meningkatkan kerukunan umat beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan. Nanti kita akan bicara program dan lain sebagainya. Saya speed aja ya. Kemudian bagaimana pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan dalam mendorong kerukunan umat beragama. Meski bukan satu hal yang baru ya soal kerukunan umat beragama ini direproduksi untuk menjadi bagian dari irisan antara negara dan perilaku masyarakat beragama. Sehingga kemudian term kerukunan umat beragama ini selalu digunakan di fase-fase apapun dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Nah ini, ada kemenak untuk pembangunan agama, meningkatkan kualitas, meningkatkan tata kelola. Kemudian saya langsung skip ke terlalu panjang ya, terlalu panjang. Dan penjelasannya pasti akan panjang. Sebenarnya arah kebijakan diambil adalah untuk semua itu adalah program, kegiatan, dan lain sebagainya sebagai bagian dari cara mindset yang wasatiyah, yang di tengah-tengah itu untuk memperkuat moderasi beragama, maka untuk mewujudkan diperlukan beberapa langkah taktis, misalnya adanya dukungan regulasi, kedua dukungan kelembagaan, ketiga tata kelola good governance, didukung tentu saja oleh anggaran yang memadai. Kemudian juga diperlukan aktor-aktor SDM yang berbudaya dan kompeten dalam sosialisasi dan penguatan program dan kegiatan. Artinya juga Kementerian Agama melakukan semacam sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang relevan dengan isu moderasi beragama. Tentu saja juga kita sering mengajak teman-teman di CSO ya. Ada juga beberapa teman di NGO yang jadi rekanan untuk moderasi dengan isu moderasi beragama ini. Karena hal seperti ini walaupun misalnya Kementerian Agama selaku leading sektor ya tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Karena ini PR dari moderasi beragama itu kan challenge-nya adalah intoleransi, kekerasan berbasis agama,
terus kemudian sektarian dan isu-isu anti perdamaian lainnya, dan itu yang harus diselesaikan oleh moderasi beragama sebagai perangkat baru dalam tanda petik, karena baru dimulai dari tahun 2019 ya. Itu saja saya pikir ya untuk pengantar ya Bang Junaidi. Mungkin nanti akan lebih seru kalau kita ngomong-ngomong soal ini dengan diskusi ya, karena memang kalau moderasi beragama, kalau perspektifnya negara itu mesti selalu terkait dengan output, income, terus kemudian apa saja kemudian strateginya dan bagaimana misalnya itu dilakukan melalui regulasi. Tapi yang pasti misalnya ada 3 filosofi yang nggak pernah kita lupakan dalam moderasi beragama, itu adalah to serve, to protect, and to facilitate, atau pelayanan keagamaan itu ada di semuanya di dalam konsep sebagai sebuah cara pandang, nilai-nilai bahwa negara itu harus berdiri sebagai sebuah kekuatan yang melindungi, kemudian mengayomi, dan moderasi beragama hadir sebagai upaya untuk menyelesaikan banyak challenge, banyak PR yang harus dikerjakan oleh negara terkait dengan isu-isu intoleransi ataupun isu-isu kekerasan berbasis agama. Itu aja saya pikir ya. Dan yang paling penting adalah penguatan di pendidikan berbasis keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing.